Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Counting Fellas, selamat datang di podcast Walk of Life episode 4. Aku Lui dan aku di sini gak sendiri, aku ditemenin sama rekan aku Kanada. Hai Kanada, say hi dong. Halo semua. Nah teman-teman, seperti biasa, Walk of Life ini merupakan sebuah program dari bidang hubungan antar lembaga HMPS Akuntansi Win Jakarta yang dirancang untuk melakukan sharing, tentunya bersama para narasumber-narasumber hebat untuk membahas isu-isu seputar dunia perakuntansian yang lagi hits di kalangan mahasiswa. Nah, oke Kanada, jadi di episode kali ini kita bakal bahas apa sih Kak? Jadi sekali ini itu kita bakal bahas tentang salah satu masuk prestasi nih di akuntansi. Maka dari itu, judul kita pada pertemuan ini adalah if opportunity does not come to you, then credit. Sesuai dengan narasumber kita nih yang selalu menciptakan kesempatan-kesempatan baru untuk hidupnya gitu sih. Wow, bahasan kali ini sangat menarik ya Kanada, apalagi nih sekarang kita mengundang narasumber cantik dan tentunya hits banget nih buat kita ajak ngobrol bareng dan sharing tentang tema kita. Nah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita sapa narasumber kita. Halo Dinda, gimana kabar kamu nih sekarang? Alhamdulillah, halo semuanya. Perkenalkan aku Dinda Kusumawardani dari kelas 3 C Akuntansi. Alhamdulillah kabar baik. Wah, alhamdulillah. Nah, for your information, jadi teman-teman, Dinda ini merupakan salah satu mahasiswi akuntansi Win Jakarta loh. Nah, pastinya kita pengen kenal lebih jauh dong tentang Dinda. Nah, sekarang nih kesibukan Dinda apa aja sih gitu? Boleh nggak sih diceritain atau di-spill-spill gitu ke kita? Boleh, boleh. Jadi untuk semester ini kegiatannya kuliah tentunya karena wajib. Yang kedua ikut beberapa acara lomba modeling, pageants. Lalu yang ketiga juga membantu orang tua dalam berdagang. Udah sih itu aja paling ya. Oh, kelihatannya sibuk banget ya Dinda dan super rajin banget nih teman-teman bantu orang tua mulia sekali. Oke, nggak usah berlama-lama. Kanada, silakan Oke. aku kasih panggung. Ya. Tadi kan kita sempat bahas ya kesibukan Dinda sekarang apa, ternyata kuliah. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah selesai ya sih? Apa Udah. masih ada? Udah, alhamdulillah. Tinggal 1 mata kuliah lagi sih, belum UAS. Oh, oke. Gimana sih perasaan kamu nih menghadapi satu semester ini? Udah semester 3 kan ya sekarang ya? Iya, semester 3. Gimana sih nih apa ya perasaannya atau lika-liku menghadapi semester ini tuh boleh tahu dong? Menurut aku ya pribadi untuk semester 3 ini cukup berat, cukup padat, mungkin juga karena aku mengambil kuliah tambahan, dari aku nambah SKS gitu kan, seharusnya kalau nggak salah SKS itu semester ini hanya 19, tapi aku nambah 3 SKS. Supaya untuk meringankan aku di semester depannya gitu kan, semester 5 atau dan seterusnya. Menurut aku semester ini benar-benar hektik banget, di mana aku sendiri hampir keteteran karena untuk ngebagi waktu dari kegiatan aku sendiri, dari apa yang berjalan sehari-hari di kehidupan aku itu agak-agak bentrok, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan sampai UAS ini. Alhamdulillah. Akhirnya ini juga ya, terlewati juga lah gitu. Terlewati dan terselesaikan. Oke, tadi kan sempat di-mention kalau misalnya kamu tuh ikut beberapa kegiatan-kegiatan modeling dan lomba-lomba ya. Nah, kegiatan itu mengganggu nggak sih waktu kuliah kamu? Kalau untuk dibilang mengganggu atau enggak, sebenarnya enggak sih, Kak. Karena, kegiatan modeling itu kan aku yang pilih ya. Jadi aku bisa ngelihat nih kalau misalnya kegiatan modeling itu biasanya diadakan antara hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi di situ aku udah punya planning gitu. Kalau misalnya sekiranya misalnya ada acara tanggal 15 Oktober sampai tanggal 18, Oktober gitu. Ini 3 hari kira-kira aku nanti tuh kuliahnya gimana ya gitu. Aku bisa nggak ngambilnya? Kalau aku bisa ngambil, aku jalanin. Kalau aku nggak bisa, aku berhenti gitu. Karena yang utama untuk aku adalah kuliah dulu gitu. Oh, keren. Jadi berarti kalau seandainya itu ada beberapa lomba yang mengganggu waktu kuliah kamu, itu berarti kamu nggak ambil gitu? Nggak ambil. Oh, teman-teman. Terus berarti kan maksudnya nggak bisa kita pungkiri juga ya dengan kamu ngikuti lomba-lomba ini, itu tuh ngurangin waktu istirahat kamu nggak sih? Karena kan
kamu lebih sibuk nih daripada orang lain ya kan? Iya, Kalau iya. misalnya yang kuliah doang gitu, dan kegiatan kamu banyak banget, apalagi yang bisa kita lihat sama-sama ya, udah diupload juga di Instagram akuntansi, itu kamu menang lomba tuh banyak banget, dapet beasiswa juga itu. Itu gimana sih cara kamu bagi waktu antara kegiatan kamu, terus personal life kamu, dan lomba-lomba yang kamu ikutin dan kuliah gitu? Kalau untuk aku pribadi tentunya kalau dalam skala 100%, 50% adalah kuliah. Tentu itu wajib, gitu nggak bisa. Pokoknya apapun kegiatan aku yang utama adalah kuliah. Jadi kuliah dulu didahulukan, setelah itu baru lomba-lomba, baru personal life gitu. Karena dari aku pribadi kalau misalnya personal life-nya dulu yang didahulukan daripada lomba-lomba, kapan aku bisa berkembang? Gimana aku bisa terus mengasah skill aku lagi gitu. Benar. Jadi berarti kamu lebih mentingin kegiatan kamu daripada kamu ya kalau zaman-zaman sekarang bilangnya healing lah atau istirahat gitu. Iya. Benar-benar. Kayaknya nggak ada deh waktu healing. Berarti kalau misalnya kamu lebih sibuk nih daripada orang lain, berarti kesempatan kamu buat lebih sukses tuh bisa lebih banyak daripada orang lain itu kan ya? Iya. Oke, wah ternyata keren banget ya teman-teman. Nomor 1 itu tetap kuliah gitu, kegiatan yang lain di nomor 2 gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tipis-tipis ya terkait kegiatan yang Dinda lakuin sekarang gitu. Boleh nggak sih Dinda jelasin terkait kegiatan modeling tuh, terus gimana kamu bisa sampai sekarang gitu, sampai maju banget nih di bidang modeling gitu. Aku kan sering ngeliat juga nih di Instagram kamu, sering ikut lomba, ya ampun, keren banget deh pokoknya. Tolong dong ngejelasin nih ke kita nih. Iya, jadi semuanya berawal dari keisengan dan nekat aja sih sebenarnya. Aku nggak punya basic modeling apapun, cuman aku dari dulu emang pengen aja jadi model gitu kan. Kayak cantik ya, bagus gitu kan. Tapi gimana ya caranya untuk jadi model nggak hanya sekedar model gitu loh. Aku punya titel lain nih di belakang sebagai aku model gitu kan. Jadi awalnya tuh karena keisengan, ikut-ikut lombanya itu kalau aku boleh kasih saran ke kalian yang baru mau coba ikuti dulu lomba-lomba yang masih di lingkupnya satu kawasan gitu. Kayak misalnya aku seringnya itu lombanya di daerah Tangerang, karena di Jakarta itu setelah aku mengikuti beberapa lomba di Jakarta itu perizinannya agak susah karena memang ketat juga kan COVID. Nah, kalau di Tangerang itu agak bisa lebih longgar gitu walaupun memang dibatasi. Menurut aku gitu, kamu coba cari di daerah kawasan dekat, maksudnya di lingkungan kamu, lomba-lomba apapun itu sih sebenarnya sekarang kan bisa ya, internet juga udah berkembang pesat gitu. Banyak juga lomba-lomba online, ikutin aja semuanya, coba semuanya, gitu. Terus kalau untuk di bidang modeling sendiri, kemarin dari pengalaman aku setelah aku ikut satu lomba, aku sangat amat belajar mulai dari baju yang harus dikenakan dengan sesuai tema, terus juga eye contact, itu penting banget eye contact kita sama juri. Sebenarnya mungkin kalau untuk eye contact kita ke penonton itu nggak terlalu memberikan poin yang besar ya, yang penting eye contact kita sama juri gitu loh, karena kan juri yang menilai kita gitu kan. Itu, terus yang ketiga catwalk. Catwalk tuh cara jalan kita di stage gitu di atas panggung itu juga harus cukup bagus dan kita harus tenang pembawaannya. Gimana caranya kita bisa membawakan sebuah gaun yang biasa menjadi luar biasa ketika kita yang pakai. Itu. Mungkin kalau misalnya juri itu konteks sama juri itu menunjukkan kepercayaan diri kali ya? Betul. Dari eye contact itu kan juga kayak kita bisa ngelihat ya, oh ini bagus nih pembawaan bajunya gitu loh, karena sebagus apapun gaun kamu kalau kamu nggak bawainnya itu dengan pede itu nggak akan bagus gitu, dan harus senyum. Itu yang agak bikin smile line-nya terlihat itu ya, senyum terus. Oke, udah dijelasin nih tadi beberapa hal penting ya dalam bidang modeling gitu. Nah, Dinda boleh nggak sih jelasin terkait lomba-lomba apa aja gitu sejauh ini, mungkin dari pertama kali lomba sampai lomba terakhir gitu. Terus prestasinya nih, wah kita pengen tahu juga nih teman-teman yang nonton nanti.
Oke, jadi pertama kali aku ikut lomba itu di tanggal 6 Desember kalau nggak salah. 6 Desember tahun 2020. Pertama kali aku ikut lomba, aku nggak punya basic apapun, nggak ngerti juga gimana cara jalannya. Terus temanya itu touch of blue. Ya udah, yang penting biru gitu kan. Aku nggak mikirin aksesoris dan segala macam. Ternyata pas aku sampai di tempat lomba itu semua orang, ya Allah heboh banget gitu, aku tuh yang biasa banget gitu, jadi kayak aku merasa terintimidasi gitu, karena yang lain tuh bener-bener cantik-cantik banget, tinggi, pakai heelsnya juga yang 15-17 senti kayak gitu, kayak aku cuman pakai waktu itu 7 senti kalau nggak salah, nggak nyampe kayak 7 senti juga, itu bener-bener udahlah gitu, cuman emang pengen nyoba gitu kan, tapi alhamdulillah ada beberapa, jadi setiap lomba itu punya juara kategori kan ya. Alhamdulillah aku dapat juara kategori waktu itu Best Photogenic 1 dari Cosmetic Ines. Wow, keren Karena banget. itu lomba pertama ya? Lomba pertama. Keren. Asal mau ya Dinda ya. Asal mau gitu. Yang penting tuh niat dulu sebenarnya, pengen atau enggak gitu. Kalau fotogenik itu dia maksudnya pas catwalk-nya di itu atau gimana? Penilaiannya? Kalau untuk kategori fotogenik sendiri itu apa namanya kan dari Ines ya, dari Ines Kosmetik itu emang dari hadiah Inesnya gitu. Jadi kita foto beli produk Ines di apa namanya di tempat itu kita beli minimal kalau nggak salah waktu itu aku 75.000, itu aku cuma beli satu kayaknya. Aku cuma beli satu, emang cuma buat ya udahlah foto kan aja ya? iya foto aja. Toh juga ini kan pertama kali lomba ya nggak ngarep-ngarep menang lah gitu kan. Ya udahlah foto aja. Oh toh juga emang kesukaannya foto-foto terus gitu kan. Lah foto aja gitu. Akhirnya foto itu diminta fotoin sama Ade, udah foto biasa aja bener-bener kayak benar-benar nggak ada tuh yang namanya pengen menang AIWO tuh nggak, yang penting aku tuh cuma pengen coba aja, pengen tahu gimana sih rasanya gitu. Ternyata deg-degan banget di atas panggung tuh, deg-degan banget sampai tremor, nggak ngerti harus kayak gimana ya Allah. itu pertama kali dan menjadi apa ya pelajaran yang sangat amat berharga juga. Tapi setelah itu udah terbiasa kan ya? Dari situ baru belajar. Dari situ aku baru belajar. Jadi tanggal 6 Desember itu aku ikut lomba modeling pertama, alhamdulillah dapat Best Photogenic 1. Terus setelah itu aku lihat ada beasiswa modeling waktu itu, ada beasiswa modeling. Iya, setelah itu ya udah dong, udah terlanjur gitu kan, pengen terus dan masih penasaran terus nih. Akhirnya aku ikut beasiswa itu dan beasiswanya kan daftarnya gratis gitu, kita cuman ikut Zoom meeting, terus nanti kita kayak kasih alasan gitu, kita post Twibbon juga di Instagram, dinilai, alhamdulillah aku masuk ke 10 yang dapat beasiswa itu. Jadi dari 10 orang yang dapat beasiswa itu nanti ketemu di salah satu hotel di Jakarta, waktu itu kalau nggak salah di Fave Hotel. Nanti di situ ada kayak workshop-nya gitu loh, workshop mini. Nah, itu diajarin tentang basic modelingnya kayak gimana. Dan dari situ alhamdulillah aku jadi dari 10 orang itu menjadi salah satu menjadi yang terbaik begitu. Keren. Berarti beasiswa itu lebih ke basic model diajarin gitu ya? Iya, betul. Karena kalau sekolah modeling mahal, Say. Iya, emang. Iya, lumayan ya, Bun ya. Lebih semester saya, Say. Bener. Jadi abis lomba pertama, terus langsung dapat beasiswa? Alhamdulillah langsung dapat beasiswa. Nah, dari situ aku coba ikut lomba lagi untuk nerapin apa yang udah aku pelajarin waktu aku dapat beasiswa itu. Nah, setelah itu udah aku terapin, ternyata memang waktu itu aku nggak menang di perlombaan itu atau nggak lolos masuk ke top 10 karena ada beberapa pose yang sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi agak ketat gitu ya peraturannya kan, karena ini juga maksudnya aku kan ikut modelnya itu bukan model yang umum ya, ini khusus hijab. Jadi ada beberapa pose kayak misalnya tolak pinggang itu nggak boleh, dan itu aku baru tahu ketika lomba itu selesai. Gitu. Jadi kan aku nggak tahu sama sekali, bener-bener belajar dari pengalaman banget. Jadi kayak
ya udah, oh ya udah ini bukan rezekinya gitu, bukan rezekinya di sini gitu ya. Insya Allah nanti rezekinya adalah gitu di tempat lain. Nah, di aku lomba yang kedua ini, jadi kan lomba, terus beasiswa, terus lomba lagi. Nah, di lomba aku yang kedua ini tuh, aku agak dapat sedikit omongan yang gak enak gitu dari salah satu fotografer. Kayak, ya dia kan tahu lah aku pemula gitu, aku newbie banget gitu. Waktu itu aku benar-benar sampai nungguin sampai selesai kan, karena aku mau tahu nih komentar juri tuh kayak gimana gitu kan. Terus ternyata aku tuh salahnya cuman karena pose tolak pinggang itu ternyata nggak boleh. Kenapa aku pose kayak gitu? Soalnya di sebelum peserta sebelum aku itu juga ada yang kayak gitu. Jadi ya udah aku ngeliatin, terus aku ikutin kayak gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu, ternyata salah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Lagi pelajaran gitu. Terus ada salah satu fotografer nanya, kemarin ikut ya waktu di lomba yang pertama gitu kan. Terus aku bilang ikut gitu kan. Menang enggak gitu. Kata-kata gini, menang enggak gitu kan. Menang atau enggak gitu. Terus enggak menang aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah dapat best photogenic 1, aku bilang gitu. Terus fotografer ini dengan enaknya kayak cuma ngomong, ya cuma dapat best kategori gitu. Dan maksudnya kayak di perlombaan itu tuh aku nggak menang sama sekali loh, aku nggak dapat best kategori apapun. Terus tiba-tiba dapat hate kayak gitu kan, agak sebenarnya nggak nge-hate juga, cuman agak nyesek ya ternyata digituin gitu loh. Nah dari situ aku berusaha untuk yang kayak nggak apa-apa gitu kan, nanti kita bisa menunjukkan yang lebih baik lagi, dan bukan untuk dia gitu, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kan agak gimana ya ketika kita nggak menang suatu lomba, terus tiba-tiba dibandingin kayak gitu, agak sakit gitu ya. Benar. Baru masuk ke baru masuk. Dan yang lainnya udah pada pro gitu kan, jadi aku kayak ya udahlah kita tunggu aja nanti gitu. Ya udahlah kita tunggu aja nanti ya Bang. Tapi aku di situ cuman kayak ya udah apa gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu, nanti kita belajar lagi, kita perbaiki lagi apa yang harus diperbaiki. Jadi nggak langsung down ya? Iya betul. Setelah itu baru ikut lomba yang selanjutnya lagi, alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Itu lomba yang ketiga? Iya, lomba yang ketiga. Lomba yang ketiga aku menang, alhamdulillah waktu itu juara 1. Dan kesananya juga perjalanan ke sana juga agak hektik ya gitu, hujan, naik motor, dan itu jauh di Bekasi, di Harapan Indah. Wah, jauh banget. Jauh banget Harapan Indah. Iya, naik motor itu. Naik motor. Senekat itu, Din. Hujan-hujanan ya ampun. Tapi di balik perjuangan ada hasilnya. Ya enggak sih, alhamdulillah. Saat itu kamu naik motor sendiri, Din? Enggak, waktu itu karena aku walaupun udah segede gini gak boleh kemana-mana sendiri, jadi harus diantar. Oh, jadi naik motor berdua sama kakak waktu itu. Berdua sama kakak diantar naik motor, panas, dari Jakarta tuh panas banget kan. Pas udah mau deket-deket ke sana tiba-tiba hujan, ya udah kita berhenti di pinggir jalan. Gimana caranya baju yang aku pakai tuh nggak basah gitu, nggak kotor. Terus udah juga kaos kaki aku basah gitu kan, karena harus pakai kaos kaki gitu kan. Terus bawa ini bawa itu, pokoknya wah udah hektik banget. Tapi alhamdulillah gitu dikasih kepercayaan sama yang mengadakan lombanya gitu untuk menjadi juara pertama. Masya Allah banget sih, dari situ sih awalnya kayak mulai, oh berarti emangnya harusnya kayak gini ya gitu, dari yang setelah kemarin aku gagal gitu ibaratnya, aku mencoba untuk jadi yang lebih baik lagi, oh ternyata kayak gini gitu kan, harusnya kayak gini loh gitu. Dari situ udah sih nggak pernah takut untuk coba apapun, karena kalau menang alhamdulillah, enggak pun nggak apa-apa, karena yang aku cari adalah pengalamannya gitu, relasinya. Karena di setiap lomba kan kita juga ketemu sama orang baru lagi, kita belajar orang baru, dan karakternya tuh amat sangat beragam. Benar-benar kita tuh dalam dunia model tuh nggak bisa yang kalau kata Umi aku ya, kamu tuh jangan baik-baik sama orang gitu, nanti
apa namanya, kamu tuh kayak Jahatin. dijahatin gitu loh. Sedangkan aku tuh orangnya kayak misalnya dia nanya, "Gimana sih caranya muter?" gitu. Waktu sebelum lomba gitu ya, "Gimana sih caranya muter?" "Gini loh," tuh aku ajarin gitu kan, yang aku tahu. Terus udah kata Umi, "Jangan diajarin, nanti kalau dia yang menang gimana?" Kata Umi. Karena kan lagi lomba ya? Iya kan lagi lomba ya gitu. Kalau mau Baik banget, ngajarin baik tuh banget. iya, kalau mau ngajarin tuh jangan pas lombanya gitu Iya. kan. Terus aku bilang, "Ya gimana orang dia minta tolong, minta bantuan, masa nggak dibantu?" gitu. Maksudnya akunya kan bisa, kalau aku bisa kenapa nggak aku bantu gitu. Masya Itu Allah. sih Masya kayak gitu. Allah, benar banget, benar banget. Akhirnya Alhamdulillah bisa menang kan? sampai iya, kan jadi kita juga seneng ya gitu. Terus, waktu itu, setelah itu ikut lomba lagi ada mungkin kira-kira 10 lomba berikutnya, itu setiap Widih. setiap setiap bulan ada aja lombanya. Nggak tahu kayak bener-bener, "Nih, besok lombanya di sini ya," gitu. "Oh iya, besok lombanya di sini ya." "Iya." "Tema Aduh, bajunya apa?" Gitu kan. kayak Temanya candu lomba batik. jadinya ya? Iya, jadi kecanduan waktu semester 2 berarti itu ya, Hmm. semester 2. Terus Oh. dari semester 2 terus, sama Umi tuh yang alhamdulillahnya Umi juga ngedukung gitu kan, jadi akunya Alhamdulillah. juga makin semangat gitu kan. Benar, Terus benar. waktu itu di Tangerang lomba keberapa ya aku lupa, aku sampai top 15 doang, tapi, eee, yang aku lihat bukan top 15-nya, tapi perjuangan aku ke sananya, Benar. itu bener-bener melebihi daripada yang tadi hujan-hujanan doang, ini Iya. kita menerpa banjir sekarang. Ya ampun, Perjuangannya. Ya Allah, cobaannya makin naik ya. makin naik Bun, gitu kan. Aku tuh naik motor bertiga, Wah. Umi, aku sama adek. Hmm. Motor bertiga, bawa koper Ya bawa koper Allah. yang kecil, Si baju tuh ya? banjir, ya, banjirnya itu hampir tau nggak sih yang buat kita tatakan kaki naik motor, Ya Wah, Allah. tinggi itu banget dong. Jauh banjir. banget dong Iya, itu. iya, itu di Tangerang, itu kita yang di Tangerang kan, lagi-lagi lombanya di Tangerang gitu. Terus itu kita kayak, "Mi, terobos nggak ya?" gitu. Udah tinggal 20 menit lagi, Mi, gitu kan. Mulai. Nah, aku itu urutannya ke 10 kalau nggak salah. Urutan ke 10 maksudnya kan Awal-awal ya? sesi pertama. Ya, si Bener-bener. pertama. Dan kondisinya adalah aku belum makeup sama sekali, aku belum pakai baju, aku belum pakai heels. Bener-bener itu tuh hektik banget, parah. Tapi Pas deg-degan sampai ya? deg-degan banget, bener-bener kayak, ya Allah gimana nih gitu kan. 15 menit sebelum mulai aku baru make up, literally, dan aku make up sendiri kan. Oh, pakai sendiri. Allah, terus udahlah seadanya aja gitu kan. Pakai, pokoknya udah kesisa 5 menit itu aku udah sampai tuh. Itu udah urutan ke-7. Kan 3 lagi, say. Iya. 3 lagi nih. Itu bener kayak aku udah pas nyampe di backstage tuh bener kayak, aduh, capek banget. Aduh, capek banget. Belum sempet napas ya? Nggak, itu nggak ada napas kayaknya deh. Aku merasa waktu itu cepet banget. Terus akhirnya setelah itu kayak udah nih urutan ke-10, Dina ke-10 maju, udah gitu blockingannya juga ada ketentuannya kan, urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, dan di lomba itu harus muter, harus ada kayak twist-nya gitu loh, harus ada twist. Terus aku yang kayak, duh gimana ya, aku baru belajar twist-nya itu 3 hari sebelumnya, dan itu aku belum bisa sama sekali gitu kan. Akhirnya di situ, ya udahlah muter aja. Setelah muter, itu aku kayak agak-agak mau jatuh gitu, tapi untungnya nggak jatuh, ya Allah, alhamdulillah. Karena Keliengan pusing ya? juga kan, iya kelayangan. Malu banget sebenarnya, dan itu rame banget, orang-orang tuh rame banget. Dan aku juga sampai gemeteran gitu loh, oh ya Allah gitu, takut banget. Setelah itu, ya udahlah udah mau jatuh. Habis itu lanjutin. Pas di 2 pose terakhir, itu aku nge-twist lagi karena aku bilang, gue tuh bisa nih nge-twist gitu kan. Aku percaya sama diri aku kalau aku bisa nih muter tuh aku bisa, walaupun aku hanya sekadar ngelihat video contoh, aku tuh bisa gitu. Jadi aku coba lagi, dan alhamdulillah berhasil tuh. Kayak nggak jatuh gitu kan, alhamdulillahnya berhasil gitu. Terus abis itu udah turun panggung, udah tuh langsung kayak ya udah dipeluk gitu kan sama Umi sama Ade gitu kan. Ya, ini bagus, udah keren dari yang kemarin kayak gitu. Terus Support banget. aku tuh
aku bilang, "Aku tuh bisa muter, cuma tadi tuh nggak tahu kenapa jadi kelayangan, karena grogi juga kan." Pokoknya abis kelayangan itu tiba-tiba langsung ada pede aja gitu, nggak tahu kenapa. Udah, langsung jalan lagi kayak gitu. Bukannya langsung malu atau langsung mukanya kan kita juga mukanya harus senyum terus ya, jadi nggak boleh langsung tiba-tiba berubah gitu, nggak bisa, ntar diomelin gitu kan, kayak kelihatan gitu. Terus udah dari situ aku nyoba lagi gitu kan. Aku nunggu sampai akhir tapi Umi pulang gitu kan. Aku cuma sama adik aku doang. Itu benar-benar gak ada harapan apapun. Kayak udah, ya udahlah gitu. Gimana lagi gitu kan. Datang udah mepet. Persiapan juga Nggak seberapa ya, Din, ya? Nggak seberapa banget persiapannya dibanding yang lain gitu kan. Udah berpuluh-puluh kali lomba yang udah dari tahun lalu lomba kayak gitu. Atau yang udah datang dari 1 jam yang lalu ya, Din, ya? Iya, benar. Mereka udah nyobain panggungnya, mereka udah tahu situasi panggungnya gitu. Oh, jadi sebelum lomba itu boleh nyobain dulu gitu panggungnya? Boleh, Kak. Oh, enak dong. Berarti ini banget ternyata pertama awal-awal tuh ini banget ya, berarti bisa lebih siap. Iya, bisa tahu lah, lebih siap gitu kan. Makanya aku yang udah ya udahlah gitu. Terus diumumin kan di grup yang masuk ke 15 besar, terus kaget masuk kayak ih Masya Allah gitu. Iya, dan speechless-nya adalah orang yang tadi aku ajarin itu kasih selamat ke aku. Ih selamat ya gitu, makasih lo udah diajarin tadi. Itu sih yang buat aku bahagia banget. Jadi kayak aku nggak butuh menangnya, aku nggak butuh gelarnya, tapi aku butuh kebahagiaan di saat lomba itu gitu kan. Aku menciptakan sebuah kebahagiaan itu gitu. Makanya sih kalau misalnya dari awal kita tuh pengennya menang, pengennya susah, nggak bakal menang. Nah, itu tuh kalau misalnya sekali aja kita salah atau sekali aja kalah tuh pasti langsung ngedown kayak males deh gitu. Iya, benar banget. Iya sih kalau misalnya itu hobi dan kita tuh enjoy ngerjainnya, makin kita banyak makin kita belajar tuh makin kita pengen lagi gitu. Iya, betul. Kan? Itu yang benar-benar niat ya, Kak ya. Beda kalau yang niatnya cuma gue pengen menang gitu kan. Iya. Nah, kalau niatnya benar, kalau niatnya buat belajar pasti dikasih jalan sama Allah. Benar. Ya, gitu. Karena nikmatin prosesnya kita kan ya. Iya, benar. Dan aku amat sangat menikmati proses itu sampai kemarin di nasional juga udah alhamdulillah gitu. Senang banget ketemu sama orang baru gitu kan. Tahu tentang betapa susahnya mereka ke sini karena kan dari berbagai pulau gitu kan yang kita nggak tahu apa aja yang mereka udah jalanin gitu kan. Ih, keren banget sih gitu. Kayak gitu sih. Sampai di nasional kemarin pun nggak juara pun nggak apa-apa gitu loh. Kayak bener-bener masuk yang aku cari bukan juara gitu. Apalagi kalau buat yang kita pemula-pemula gini kan, hal pertama yang harus kita dapat tuh link nggak sih relasi teman-teman dulu kita cari, kita perkuat, baru deh kalau setelah itu mau fokus. Yang penting tuh kita dapat dulu relasinya ya. Bener banget. Dan orang tuh harus tahu kita dulu nih gitu. Oh dia pernah di sini loh, Oh gitu. Iya. Terus juga kalau misalnya tawaran apa juga, ini pesan yang kemarin aku lihat di sini deh ya. Iya betul. Kayak gitu. Dan aku orangnya kan agak-agak lupa ya gitu. Jadi kadang kalau misalnya ketemu waktu kemarin tuh aku masuk masuk 3 besar yang di Putri Hijab Jawa Barat. Kan aku kan masuk yang di 3 besar tuh alhamdulillah. Itu pas kita foto shoot di top 10 itu ada salah satu temen juga bilang gini, ih kamu pernah ya ikut lomba yang di sini gitu, kamu waktu itu menang kan yang lomba di sini, terus kayak ih kok tahu gitu, jadi dikenal banyak orang ya Din ya. Iya jadi kenal gitu, ih kok tahu sih, iya aku juga waktu itu ikut lomba itu, oh iya gitu kan, maaf ya gitu aku nggak tahu gitu kan, terus nggak hafal gitu, lupa gitu, nah kan banyak pesertanya aku nggak bisa hafal satu-satu, kecuali memang udah saling follow IG gitu baru bisa tahu oh ini yang ini, oh ini yang ini. Itu udah keren sih Din, maksudnya orang tuh sampai kenalin kamu yang sama sekali kita nggak pernah ketemu tuh sampai kenalin, berarti kan itu udah one step ahead lah gitu. Iya, alhamdulillah banget itu sumpah. Aku sampai kaget gitu. Ih kakak selamat ya gitu, iya gitu. Padahal tuh aku ngerasanya kayak ini tuh bukan apa-apa tahu. Aku tuh masih ngerasain kayak gitu loh. Itu nggak apa-apa gitu dan nggak seberapa gitu, masih banyak yang lebih dari aku. Tapi alhamdulillah aku dapat
dari orang-orang tuh sebaik ini gitu kan. Oh. Alhamdulillah banget. Ini karena kamu juga ngebantu orang juga nggak sih? Kayak kamu mau ngajarin apa segala macam dan itu nggak bikin kamu kalah jadinya. Iya, Nggak benar. takut berbuat Dari, baik. dari itu juga sih mungkin ya gitu. Aku juga baru menyadari itu setelah aku melakukan itu gitu ya. Apalagi kan kalau udah sampai tingkat nasional ya Din ya. Udah menurut aku udah keren banget sih. Semoga mungkin nanti bisa sampai internasional ya Din ya. Amin ya Kita Allah. doain nih sama-sama Iya, nih amin, ya kan, amin, amin. buat membanggakan Indonesia, ya enggak? Iya, betul. Khususnya UIN. Iya, benar. Membanggakan UIN. Ya kan? Benar. Anak UIN jadi model keren banget. Din. Model Alhamdulillah. muslimah kan? Ih, ya Allah, Iya. Masya Allah sekali. Aku pengen ikut ajang nasional lagi, cuman kayaknya masih nanti deh. Soalnya aku merasa setelah aku mengikuti ajang nasional kemarin, banyak yang harus evaluasi dari diri aku, banyak yang harus aku tingkatin, terutama dari misalnya segi skill bahasa gitu. Itu benar-benar pakai banget loh ternyata gitu kan. Inggris dan bahasa lainnya itu menjadi nilai plus juga. Gitu. Jadi pas modeling itu ada sesi wawancaranya juga gitu ya? Ya. Wow, aku pikir kayak cuma daftar model langsung kayak ini Putri lomba. Indonesia gitu berarti ya? Iya benar, kayak gitu. Oh, jadi nggak cuma jalan. Oh iya. Enggak. Di setiap lomba itu pasti ada sesi Q&A-nya. Itu terpisah atau pas kamu lagi jalan itu abis selesai jalan apa terpisah wawancaranya? Kalau yang lomba-lomba biasa itu pas saat itu juga karena di Q&A session itu untuk menentukan nanti juaranya. Oh, jadi bukan cuma baju, bukan cuma paras muka, bukan cuma gerakan, tapi wawasan juga di ini ya. Iya, dan kadang ditanyanya juga yang seputar apa namanya, yang sedang hits kayak gitu. Gimana sih tanggapan kamu tentang kasus ini? Wow, keren. Berarti emang harus tahu banyak, nggak cuma kita persiapan diri, persiapan makeup, persiapan wawasan juga harus ternyata ya. Penting, makanya itu dia. Kalau misalnya lagi model wawancara gitu, tanya nggak sih kayak dari jurusan apa atau gitu tuh di-mention nggak sih? Apa cuma yang berhubungan dengan itu aja, model aja? Kalau untuk dari modeling sendiri, pasti ditanya gitu, kayak oh dari akuntansi gitu loh. Terus pasti ujung-ujungnya kenapa model kayak gitu. Iya. Itu juga sebenarnya banyak jalur gitu ya. Karena kan anak-anak akuntansi itu biasanya, maksudnya kalau misalnya orang yang baru kenal itu kayak ih anak-anak akun kayak serius-serius mungkin kira kayak gitu. Tiba-tiba jadi modeling tuh orang ya keren banget ya. Di akuntansi tuh udah ribet nih. Pelajarannya udah banyak, udah susah. Terus tambah lagi kamu ikut model pasti kayak orang tuh penasaran, Din. Bener banget bisa itu. Gitu. Iya, itu yang selalu ditanyakan orang-orang ketika ketemu aku kayak, oh kamu akuntansi gitu kan? Kok apa namanya pilih modeling kayak gitu? Maksudnya kita bahas jurnal aja tuh hatamnya nggak tahu kapan gitu. Tapi keren. Iya. Dan aku kayak cuma ngejawab, kan di akuntansi kan pusing-pusingnya, di model kita senyum lah gitu. Ya, harus happy ya, benar. Bedanya kalau misalnya kamu enjoy, kamu jadiin kegiatan itu jadi ya udah jadi refreshing kamu jadinya. Iya benar banget. Jadi refreshing aku banget dari perakuntansian yang amat sangat hektik gitu. Ini cara Dinda healing ya berarti ya. Iya, caranya bener sekalian berarti. Manfaat emang kayak gini emang harusnya. Healingnya super duper manfaat guys. Oke. Nah, tadi kan Dinda udah jelasin nih tentang lomba, prestasi, ya kan. Terus kalau boleh tahu nih dukungan yang paling besar tuh dari siapa sih Din? Apakah dari mama, papa gitu, atau kakak, atau adik, atau doi gitu ya kan? Agak berisai. Kalau untuk support pertama pasti dari keluarga karena yang paling dekat kita, yang paling tahu kita adalah keluarga gitu kan. Dan aku selalu cerita itu ke mama gitu kan, ke Umi gitu kan. Ini aku mau ikut ini gitu kan. Ini aku nggak suka kalau kayak gini gitu. Umi itu yang selalu ngasih masukan ke aku. Nanti kalau misalnya menurut Umi pokoknya cuma nanya satu ketika aku ikut kegiatan, ganggu kuliah kamu atau enggak? Oke. Kalau misalnya ganggu, coba kamu konsultasi dulu sama kakak, baiknya kayak gimana? Kamu harus gimana lagi gitu kan? Iya, jadi emang untuk support itu pertama keluarga, kedua teman penting banget. Teman penting banget. Teman. Teman bestiku gitu kan ya. Itu, baru yang ketiga ya doi lah boleh.
Oh gitu, ada plusnya Tapi ya belakangnya. keluarga kamu dukung banget berarti ya Mas, apa yang kamu ambil, apa yang kamu pilih dukung banget berarti ya? Alhamdulillah dukung banget selagi nggak masih ganggu kuliah. Tapi reaksi, aku mau tanya reaksi Umi kamu pas pertama kali kamu bilang tuh gimana sih? Itu kan kamu yang pengen sendiri kan ya? Iya, Nah, reaksinya gimana sih? Kayak kaget kah atau emang anak buat sukanya ini gitu? Apa gimana? Kalau umi aku sih kayak cuman kamu yakin gitu kan? Oh, Iya mau coba, ya udah sok ikut. Masya Allah. Nah, Jadi keren banget. emang diserahin balik lagi ke akunya gitu. Karena kan aku juga emang ikut modeling ini pengennya itu dari dulu banget, dari SD gitu kan. Cuman keterbatasan informasi dan lain-lain gitu loh. Waktu kecil ada lomba pigeon apa sih kalau untuk yang pakai kerudung kan rata-rata rok-roknya pendek kayak gitu dan Nah, aku nggak suka gitu loh. Aku emang dari dulu nggak dibiasain sama keluarga untuk pakai celana pendek dan lain-lain. Jadi emang nggak pernah kayak gitu. Jadi agak gimana ya, bingung gitu kan. Ya, Emang karena kalau pengennya anak-anak kecil tuh biasanya kayak gitu ya? iya, kan didandanin sama orang tuanya tuh kan. Biasanya kayak gitu. Dan aku interesting kan kamu mention kayak aku tuh pengen jadi model yang maksudnya ada jangan jadi model doang tapi model misalnya kayak pinter akuntansi itu nggak sih? Iya, benar. Itu menurut aku maksudnya menarik banget sih kayak kita tuh misalnya nih ada ustadz misalnya dia tuh nggak paham agama doang tapi dia misalnya paham kedokteran itu pasti kayak lebih naik nggak sih maksudnya Iya, value dalam dirinya. lebih naik gitu keren berarti kamu juga kayak model yang akuntansi Iya, betul. Dan dari keluarga kan emang pokoknya pertama kuliah gitu kan. Kuliah tuh jangan sampai terbengkalai kayak gitu. Kamu boleh mahasiswa. Iya, betul, mahasiswa. Pokoknya kuliah tuh wajib gitu kan. Dan yang bikin aku termotivasi untuk aku bisa mention kayak tadi, itu adalah kakakku. Kakak aku tuh selalu kayak, "Dek, kamu tuh cantik gitu, kamu pinter gitu kan, kamu tuh bisa modeling gitu kan. Kamu juga, apa namanya, kalau ngomong sama orang bisa lebih baik daripada aku gitu kan. Kamu nggak kuper, kamu punya teman," kayak gitu-gitu kakakku tuh. Kalau kamu punya skill lain di balik kamu modeling gitu loh, kamu punya titel lain nih, kamu seorang akuntan entah apapun itu, kamu mau di audit atau mau di yang lainnya terserah gitu. Yang penting kamu tuh keahlian kamu bukan cuma di modeling aja, karena nanti ketika kamu misalnya ditanya, "Yo, seorang model nih, model doang," gitu kan, nggak ada titel lainnya. Tapi kalau misalnya kamu misalnya sekarang juga akuntansi gitu kan, terus kamu nanti menjadi seorang akuntan, oh dia nih model akuntan juga loh, auditor juga loh, itu nanti kamu value kamu tuh akan bertambah dan orang tuh akan semakin percaya sama kamu gitu kan. Auditor nggak pernah bohong, saya kan membongkar kebohongan ya auditor itu. Benar. Iya, seorang akuntan kan kayak gitu dan seorang akuntan juga kan profesi yang bisa dibilang kejujurannya sangat tinggi ya gitu. Walaupun aku pribadi juga orangnya nggak jujur-jujur banget gitu kan. Ya nggak bisa dipungkiri lah sebagai manusia pasti ada aja kan bohongnya kayak gitu sih. Jadi yang buat aku support tuh banyak banget adalah dari keluarga, dari teman-teman ya sekedar semangat ya gitu. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah apa? Masukan juga jadi kayak ya alhamdulillah nih teman-teman gue juga dukung gue gitu dan faktor-faktor lainnya. Nah, banyak banget berarti ya dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat gitu. Apalagi pasti kan orang-orang yang ngelihat kamu juga pasti ngedukung kamu lah gitu kan. Udah cantik, pinter, udah banyak deh ya kan. Nah, sekarang nih, kira-kira sejauh ini nih Din, ada nggak sih diskriminasi gitu terhadap model-model yang berhijab gitu setahu Dinda? Atau berdasarkan pengalaman Dinda sendiri gitu? Kalau dari aku untuk diskriminasi karena memang aku juga ikutnya dalam kompetisi hijab, jadi aku merasa nggak ada sih gitu. Aku pernah juga kalau ke yang non hijab gitu, aku tahu gitu. Menurut aku nggak ada sih di dunia modeling itu insya Allah semuanya bisa profesional. Tapi yang penting kalau misalnya kita udah masuk ke modeling hijab, itu ada beberapa pageants, ada beberapa lomba yang emang mengharuskan bahwa kayak ditekankan lagi nih hijabnya. Kamu tuh ikut
modeling ini jangan cuman pengen menang gitu loh hijab, terus nanti setelah menang hijabnya dilepas, jangan kayak gitu. Ditekankan yang kayak gitu sampai yang kemarin aku ikut ajang nasional di Putri Hijab Indonesia sekarang mengeluarkan bahwa siapapun dari anggota Putri Hijab Indonesia, Putri Hijab Influencer Indonesia 2021 maupun yang sebelum-sebelumnya setelah kompetisi, setelah acara pageants tersebut selesai terus buka kerudung dimanapun gitu ya, itu nanti akan langsung dikeluarkan bahwa bukan menjadi anggota Putri Hijab Influencer Indonesia lagi. Oh, berarti concern banget ke itu ya? Iya, concernnya emang lebih ke hijab kan, gimana cara kita dengan hijab ini kita bisa memberikan manfaat dengan orang banyak. Sosial sih sebenarnya. Berarti kamu mau ikut yang khusus emang buat hijab gitu kan ya? Iya. Bener-bener, berarti banyak banget ya. Banyak banget ya peraturan-peraturan, apalagi harus apa namanya ada batasan-batasan berarti ya Din ya. Dinda nggak boleh berkelakuan seperti ini, seperti itu ya kan, pakaian apalagi ya kan, concern banget tuh pasti kan. Image kali ya, image ya. Iya betul, image. Karena kan juga kita membawa nama dari acara tersebut gitu kan ya, maksudnya dari yang diselenggarakan itu. Dan betul. Jadi apa ya, jadi lebih selektif aja sih ketika pengen post sesuatu, pengen sharing ke Instagram tuh jadi lebih selektif dibanding dulu sebelum aku ikut ini gitu. Karena kayak dulu apa-apa cerita gitu, sekarang tuh enggak. Berarti media sosial tuh ini banget ya, maksudnya kayak dilihat ya kalau misalnya kita jadi model. Oh, dilihat banget. Makanya jarang kan sekarang, maksudnya kalau dulu mungkin teman-teman aku yang lama tahu banget nih si KW nih setiap hari ada aja story-nya. Cerita apa aja tuh ada gitu. Tapi sekarang tuh lebih ke yang enggak, karena kayak mungkin semakin gede juga ya, semakin dewasa, semakin tahu apa yang harus kita share atau yang harus kita keep sendiri gitu ya. Benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, KW, ada nggak sih rencana untuk melanjutkan karir di bidang modeling gitu? Atau KW tuh mau fokus aja gitu ke akuntansi gitu? Gimana tuh kira-kira? Mungkin ini termasuk ke dalam apa ya, plan 2022 mungkin. Dan bisa, boleh. Plan ke 2022 dan selanjutnya gitu ya. Kalau untuk di dunia modeling sendiri, insya Allah aku emang pengen ikut, pengen nerusin lagi gitu kan. Tapi mungkin kalau untuk kayak runway dan segala macam gitu, itu rezeki-rezekian kali ya. Karena kalau runway itu tinggi badannya minimal 170-an. Jadi terhalang tinggi badan saya, jadi nggak bisa ikut runway. Terhalang tinggi badan saya. Oh, berarti bener ya, emang ada batasan saya tinggi juga kalau 170 ya? Tinggi banget, aku cuma 160. Tinggi banget. Iya, makanya kalau lomba kan disaraninnya minimal 12 cm. Oh. Jadi walaupun tinggi kita nggak 170 tapi heels kita bisa nambah tinggi itu nggak apa? Iya. Oh gitu. Tapi kalau emang di runway itu enggak, emang udah ketentuannya 170 tok gitu. Biar tinggi badan ya, Din. Iya, tinggi badan, karena kan runway itu nggak selalu pakai heels, ada juga yang sneakers, kan tergantung bawain busananya kayak gimana. Gitu sih. Kalau untuk kedepannya ya pastinya mau gitu melanjutkan di modeling. Cuman juga kayaknya kalau untuk tahun depan, yang aku bilang tadi, aku mau ikut ajang nasional lainnya, tapi aku mau belajar dulu. Aku mau belajar lagi, karena aku udah tahu nih, sampai nasional kemarin, oh harusnya kayak gini ya, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Untuk mencari pengalaman aja sih, mungkin di tahun depan dikatakan lomba ya, mungkin ada 1-2, tapi nggak sebanyak sekarang gitu loh, nggak sebanyak sekarang yang aku ikuti gitu. Paling kayak gitu sih, dan insya Allah tahun depan jadi juri insya Allah. Amin. Wah, amin ya Allah, keren banget. Amin ya Allah. Deg-degan banget loh, padahal kayak ngerasa diri tuh nggak ada apa-apa gitu. Kayak apa-apa gitu loh. Kamu udah nyobanya udah keren banget, Din. Maksudnya nggak banyak. Kadang-kadang tuh malah beberapa orang tuh ada yang dia tuh malah takut nyoba gitu, bukan takut kalah, takut dicerca orang, tapi takut nyoba gitu. Jadi dengan kamu nyoba tuh udah satu langkah yang udah keren sih sebenarnya. Bener banget kan. Ada. Apalagi sampai menang, ya Allah, dapat beasiswa tuh udah keren lah. Tuh.
Ngelek ya? Oke. Oke, sebelum kita ke closing nih, kita lihat dulu kali ya cuplikan video nih sedikit dari KW nih dari lombanya coba ya. Oke. Udah ada belum? Lagi on the way. Udah Kak, putar Kak. Udah. Putar. Oke, coba ya. Ini yang aku bilang first lomba. Oh, ini yang ngetulis itu ya? Muter aku aja udah jelas gitu bilang kayak. Yang aku bilang aku mau jatuh. Pede banget ya, kamu keren banget. Pas aku muter di sini tuh aku mau jatuh sebenarnya. Dinda Kusuma Wardani, mahasiswi Jawa Barat 2. Yang punya kawasan Dinda Kusuma Wardani, Jawa Barat 2. Wow, keren banget. Stop share. Oke, keren banget. Setelah aku lihat berarti kayak bener kamu pede banget. Keren banget ya Allah. Kita muter-muter kayak gitu jatuh ya kan ada. Lagi heelsnya tinggi banget ya? Tinggi nggak sih? Iya bener. Iya minimal 12 Kak aku biasa pakai. Allah. Itu berarti kamu pakai baju sendiri, terus dandan sendiri, serba sendiri ya? Serba sendiri. Berarti emang kamu udah pinter make up dari dulu ya berarti ya? Iya, awalnya emang karena makeup juga, terus kayak, jadi model kali ya, gitu. Keren banget loh. Kayak kamu, misalkan pernah ikut pelatihan makeup atau enggak? Atau apa gitu enggak kan? Enggak. Pure otodidak semuanya ini? Pure otodidak sendiri. Keren. Emang kita tuh harus nyoba gitu. Harus nyoba, yang penting tuh mau. Nah bener, yang penting kemauan. Aku tuh pernah nemuin beberapa kasus ya, misalnya kayak, ya udah gue bakal mau serius misalnya ya, kalau misalnya gue beli laptop baru gitu, atau yaudah besok gue mau ikut lomba kalau misalnya gue punya baju baru gitu. Kalau kayak yang kayak gitu malah pas beli laptop nggak jadi. Malah kayak misalnya pas udah beli laptop nih, ntar kalau misalnya udah beli ini deh, baru ini kayak gitu terus pasti, iya nggak sih? Karena manusia kan nggak akan ada habisnya ya, nggak akan ada puasnya. Benar banget. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ya lakuin sekarang gitu, apapun yang kita punya kita manfaatin ya kan? Iya betul banget. Kamu salah satu contoh yang aku bener kayak terkesan gitu loh, kayak apa yang ada di kamu tuh kamu manfaatin. Malah kamu explore lebih jauh gitu, itu keren banget kamu manfaatkan kesempatan yang, terus kamu juga, apalagi kamu kan alhamdulillah kan cantik, terus kayak pede, jadi kamu memanfaatkan itu semua gitu. Iya, dikombinasikan aja gitu, sesuai dengan diri masing-masing aja maunya gimana. Ikutin kata hati, tapi jangan terlalu mengikuti hati juga, harus melihat isi gitu ya. Jangan terlalu memaksakan gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak coba kan kapan lagi kalau nggak sekarang? Benar. Karena orang yang berhasil itu ya mulai dari sekarang, bukan besok nggak jadi. Iya betul. Benar. Adik-adik. Benar kan ada. Saya setuju dengan statement Anda. Ini aku mau nyebutin kali ya beberapa lomba dan beasiswa yang KW ikutin, boleh kali ya?
Boleh, boleh. Oke, yang pertama ada ikon Muslimah Indonesia 2021. Lalu ada bentar, setelah itu yang itu beasiswa bukan? Atau lomba? Yang apa? Yang ikon Muslimah. Yang ikon Muslimah itu lomba. Oh, lomba. Terus ada bentar. Ya. Nah, selanjutnya tadi ada ikon Muslimah, terus ini ada beasiswa event short Course modeling. course modeling. Oh, itu yang tadi ya? Yang tadi aku bilang. Habis itu ada Miss Muslimahan 2021, ada Putri Hijabhan, ada Duta Muslimahan 2021, ada Miss Beauty Fashion 2021, ada Putri Miss Muslimah 2021, ada Media Model Hijab Season, dan masih banyak lagi. Banyak banget yang kamu ikutin, berarti ada 10 nggak sih? Kayaknya lebih ya sama yang nasional. Nasionalnya tapi baru 1 sih. Yang penting nyoba. Karena emang dari bawah dulu nggak sih mulainya? Jadi kita nyoba, kita tahu dulu nih flow dari dunia modeling, apalagi kan betul. nggak pernah ikut lomba, terusnya nggak pernah ada basic model kan, basicnya kan akuntansi. Iya, basicnya kan akuntansi, say. Menjurnal. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget kan Oke, tadi kan kita udah bahas nih kesuksesan Dinda nih selama setahun inilah, pencapaiannya, terus juga dukungan terbesar dari siapa, cara bagi waktu segala macam udah kita kulik. Tapi menurut kamu selama dari kamu hidup nih ya sampai saat ini nih, apa sih sukses terbesar dalam hidup kamu? Sukses buat aku. Kalau buat aku, suksesnya aku adalah ketika aku bisa bermanfaat dan bisa bahagiain orang lain. Sesimpel itu aja kalau dari aku. Masya Allah sekali. Berarti itu emang ya, kalau ukur kesuksesan kamu berarti itu ya, keren. Oke. Aku mau ini dong sedikit nih saran buat adik-adik atau buat kakak-kakak nih yang semester akhir lah, yang masih belum bisa bagi waktunya, atau buat adik-adik yang baru mulai atau masih ragu mau ikut passionnya atau enggak. Ada nggak sih saran dari Dinda sendiri? Kalau untuk dari aku sendiri, buat kakak-kakak, buat adik-adik, buat teman-teman, coba mulai dari sekarang lagi. Kalau misalnya masih belum bisa bagi waktu, nggak apa-apa, kan semua itu proses belajar. Yang penting mau dulu, yang penting punya plan dulu. Nanti tahun depan mau apa, 5 tahun lagi mau apa gitu. Nanti ketika kalian udah nulis itu, sorry Kak. Iya, Bu. Sorry ya. Nah, kalau untuk saran dari aku buat teman-teman, buat kakak-kakak yang sampai sekarang nih masih bingung gimana cara bagi waktunya, nggak apa-apa, coba perlahan-perlahan dulu untuk di planning gitu. Dari mulai rencana, jangan yang kayak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, itu kan terlalu lama ya. Untuk besok aja dulu coba. Besok nih kamu mau kegiatannya apa, dari jam berapa sampai jam berapa gitu, dan berusahalah untuk ditepatin apa yang udah kalian tulis itu. Itu untuk pertama kali aku belajar cara managing waktu itu dari situ. Pertama. Nah, untuk kakak-kakak juga dan teman-teman mungkin ya, lebih ke teman-teman aja kali ya. Kalau untuk kakak-kakak kayaknya kan pasti udah lebih berpengalaman ya daripada saya gitu kan ya. Umur tidak menentukan. Oh iya. Biasa kan lebih banyak nih pengalamannya gitu kan. Lebih lama hidup lah ya. Iya, lebih lama hidup ya gitu. Lebih banyak mengalami era gitu kan ya. Kalau untuk aku dan teman-teman juga, mungkin kalau teman-teman masih bingung harus gimana ya langkah ke depannya gitu. Cobalah mulai dari apa yang kamu suka gitu kan. Misalnya kayak dari aku awalnya suka make up, ya udah coba aja dulu konten-konten make up. Nanti dari situ kalau make up tuh urusannya kemana ya gitu, nyambungnya nih sama profesi yang mana gitu kan. Setelah aku pikir-pikir, oh model, oh ya udah kita coba gitu. Yang penting intinya adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu nanti kayak gimana. Aku pribadi kalau aku nggak coba, aku juga nggak akan tahu
kalau aku akan menjadi seperti ini gitu loh. Dan kalau misalnya pada tanggal 6 Desember 2020 itu aku nggak coba, aku juga nggak tahu sekarang aku jadi apa. Insya Allah, ingat Kegiatan banget aku ya. kayak gimana. Ya, we never know ya kan. Jadi coba aja gitu. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Karena kalau misalnya kalau menurut aku juga ya, misalnya ketika kita mencoba tuh bisa aja tuh kita ngabisin jatah gagal kita nggak sih? Jadi oke. Alhamdulillah ya semua pertanyaannya sudah berakhir. Oke. Tadi kan semua pertanyaan alhamdulillah kejawab. Kita juga udah mulai tahu nih, banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang aku dapat juga nih walaupun aku hidup lebih lama ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil, bermanfaat banget lah nih ngobrol sama Dinda, apalagi ya gitulah kita harus nyoba, jangan takut, jangan menunda. Itu sebenarnya hal-hal yang basic yang itu sebenarnya hal basic tapi nggak banyak orang yang bisa lakuin gitu, nggak banyak orang yang sadar gitu kan. Betul. Yang terakhir banget, ya, alhamdulillah karena udah selesai nih podcast kita kali ini. Boleh dong Dinda closing statement-nya nih buat penonton di acara ini. Untuk teman-teman yang udah menonton podcast kali ini bersama dengan aku, Kanada, dan Louis, terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mengambil manfaat yang banyak dari video ini. Amin. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengimprove diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga yang nonton podcastnya banyak ya. Amin. Amin. Dan nanti program hal selanjutnya juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak nih, Dinda. Aku sekarang closing statement dari host dulu. Oke. Host. Jadi teman-teman, kita tuh harus percaya pada diri kita sendiri. Nah, percayalah pada kemampuan kita. Tanpa kepercayaan diri yang rendah hati, namun masuk akal terhadap kekuatan kita gitu, kita nggak akan pernah berhasil ataupun bahagia. Benar, karena kepercayaan diri itu adalah bentuk kecantikan yang sejati. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak Dinda atas kesempatannya nih buat kita lebih kenal jauh. Terus udah ngeluangin waktu juga buat kita, buat HMPS. Terima kasih banyak ya Dinda. Semoga Allah lapangkan rezekinya. Amin. Sukseskan terus. Amin. Terima kasih juga udah ngundang aku di podcast Hal. Sama-sama. Sama-sama Dinda.